Kabupaten Belitung, kita mengenalnya dari cerita di buku Laskar Pelangi, suatu daerah yang berbatasan dengan pantai yang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional negeri ini. Adalah Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia, lahir di Kampung Lalang, Manggar, Kabupaten Belitung, 5 Februari 57 tahun silam. Kampung Lalang Manggar, tempat Yusril menghabiskan masa kecilnya, adalah sebuah kampung yang berbatasan dengan pantai, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Yusril kecil sering bermain di pantai bersama teman-temannya, sembari membantu para nelayan menurunkan ikan-ikan mereka. Sebagai imbalan membantu para nelayan itu, Yusril mendapatkan upah berupa ikan segar yang kemudian dimasak oleh ibunya sebagai lauk. Kehidupan nelayan dan pantai adalah kehidupan yang keras. Yusril kecil mengalami pahit getir kehidupan pantai yang penuh gejolak, layaknya ombak. Yusril kecil mengalami ketika teman sepermainannya hilang ditelan ombak dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Juga menyaksikan bagaimana antar nelayan saling berkelahi dan ada yang terbunuh karena cekcok dan salah paham di antara mereka. Putra keenam dari Abah Idris Haji Zainal dan Uma Nursiha ini sering ikut ayahnya bekerja yang menjadi kepala kantor KUA di kecamatan di mana mereka tinggal. Ayahnya sering memberikan ceramah, khotbah sholat Jumat, ataupun mengajar agama di instansi-instansi seperti di lapas atau kantor polisi. Waktu ikut ayahnya mengajar agama di kantor polisi setempat, yang menjadi kepala polisinya dikenal dengan nama Pak Brewok. Pak Brewok adalah sebutan bagi Abdullah Paloh, ayahanda dari seorang yang sekarang kita kenal sebagai politisi dan pemilik bisnis media, Surya Paloh. Yusril kecil bersama 10 saudara kandungnya yang lain hidup dalam kesederhanaan dan keprihatinan. Mereka hidup dalam sebuah rumah berdinding kulit kayu dan beratapkan kayu sirap. Kendaraan satu-satunya yang mereka punya adalah sebuah sepeda yang digunakan ayah mereka untuk bekerja sehari-hari. Rumah Yusril berdekatan dengan rumah Pak Jarot, seorang komandan pangkalan udara Tanjung Pandan, Belitung. Yusril kecil sering bermain-main di halaman rumah Pak Jarot yang ukurannya luas dan terbuat dari beton. Pak Jarot sendiri adalah ayahanda dari Eros Jarot dan Slamet Raharjo, sutradara dan aktor besar dalam perfilman Indonesia. Media hiburan yang lazim saat itu, radio, pun tak mereka punya. Apabila Yusril kecil dan saudaranya yang lain ingin mendengarkan radio, mereka mesti ke rumah Pak Ahmad, tukang reparasi radio tetangga mereka. Rumah di mana Yusril tinggal tak berkamar mandi. Kalau ia mau mandi dan buang hajat, Yusril kecil mesti bergegas ke sumur di sawah belakang rumahnya. Pernah suatu ketika, Yusril kecil mesti berhadapan dengan ular tanah yang sangat berbisa sewaktu ia mandi di sumur itu. Sekolah sembari bekerja membantu kedua orang tuanya. Karena kehidupan yang sulit dan prihatin, dijalani Yusril dari kecil hingga beranjak dewasa. Sewaktu duduk di bangku SMP dan SMA, untuk membantu membeli paket buku di sekolah dan membantu perekonomian keluarga, Yusril dan saudaranya membuka usaha warung keperluan sehari-hari, yang modalnya mereka dapatkan dari gaji kakaknya yang bekerja di perusahaan negara timah. Walaupun sembari bekerja membantu kedua orang tuanya, Yusril kecil merupakan anak yang cerdas dan berprestasi di sekolahnya. Jiwa kepemimpinannya pun menonjol di antara teman sekolahnya. Oleh teman-teman di sekolahnya, ia dipercaya menjadi ketua kelas dan ketua OSIS di bangku SMP dan SMA. Yusril kecil tumbuh ditempa oleh disiplin pendidikan agama sang ayah. Ayahnya lah yang mengajari Yusril piawai membaca Al-Quran, yang kelak menjadi bekal Yusril dewasa, mengajari jamaah Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, belajar baca Al-Quran sewaktu ia merantau di Jakarta. Abah Idris Haji Zainal sang ayah pula lah yang menulari Yusril kecil gemar membaca dan menjadi kutu buku. Koleksi buku sang ayah cukup lengkap, meliputi buku-buku berbahasa Indonesia, Arab, Belanda, dan Inggris. Dari aktivitasnya menemani ayahnya membacalah, Yusril kecil bisa membaca dan menulis sebelum usianya cukup untuk masuk sekolah. Pengaruh keagamaan sang ayah cukup kuat pada diri Yusril. Pandangan keislaman sang ayah yang modern dan rasional menular pada pemikiran Yusril kemudian. Ayahnya yang selalu menjadi rujukan masyarakat untuk masalah-masalah hukum dan keagamaan mendorong minat Yusril untuk mendalami ilmu hukum dan mengantarnya kemudian menjadi ahli hukum terkemuka di negeri ini.